Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Januari, jam 3:47 WIB, kita akan ngulik saham MTEL. Kenapa kita ngulik saham MTEL? Karena menurut saya saham ini menarik untuk investasi. Mari kita kulik saham MTEL-nya lebih lanjut, teman-teman. Video ini saya kasih judul, akankah saham MTEL menjadi the next Breeze? Kalau kita perhatikan teman-teman, saham Breeze, nah ini saham Breeze. Saham Breeze ini sejak IPO dia turun, gitu kan? Turunnya nggak tanggung-tanggung. Dari harga sekitar 600-an sampai turun ke harga 130-an. Itu berapa persen? Tapi kemudian dia terbang sampai tertinggi mencatat hampir 4.000. Tentu ini luar biasa, gitu kan? Nah, ada dua hal utama yang memiliki kesamaan antara BRIS dan MTEL ini. Yang pertama, saham BRIS adalah anak perusahaan BRI. MTEL adalah anak perusahaan Telkom, yang mana dua induk perusahaan itu adalah perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di pasar modal Indonesia. Jadi kalau kita pakai logika sederhana, jadi BRIS itu adalah anaknya Sultan sebenarnya, gitu kan? MTEL pun sama, MTEL itu anaknya Sultan. Itu yang pertama. Yang kedua, harga sahamnya sejak IPO dia turun. Nah, sama. Jadi saham MTEL pun sejak IPO dia turun. IPO di 2021 dia turun. Sebelumnya di harga sempat 800-an, bahkan 900-an gitu kan. Maaf, 980, kemudian sempat turun sekarang harganya di 690-an. Bahkan harga terendahnya pernah di harga 640-an. Nah, jadi sama, dua hal dasar ini sama. Sama-sama anaknya Sultan, sama-sama pasca IPO harganya turun gitu kan. Tetapi turunnya nggak langsung ARB berhari-hari, nggak ada. BRIS pun juga nggak pernah mengalami ARB berhari-hari, nggak ada. Saat turun pun nggak ada. Gitu kan. Nah, di saham MTEL ini teman-teman, kalau kita perhatikan, doanya menarik. Saat kita perhatikan doanya dari IPO sampai hari ini, sampai tanggal 17 Januari ini ada akumulasi besar dari CC dan BK. Siapakah CC dan BK? Ini adalah sekuritas yang menjadi underwriter-nya. MTEL ini kalau katanya Google, dia underwriter-nya banyak. Jadi ada BRI, gitu kan, ada Mandiri, ada CC, ada BK, gitu kan, dan beberapa lagi, ada FS, ada Valburi dan seterusnya. Dan menariknya, sejak IPO, ini CC dan BK, Mandiri dan JP Morgan, ini masih agresif belanja. Underwriter-nya masih belanja. Jadi inilah hal yang menurut saya menarik dari MTEL. Dan MTEL ini teman-teman, laporan keuangan juga bagus. Mari kita lihat laporan keuangan dari MTEL teman-teman. Kalau kita perhatikan laporan kuartal keempat, gitu kan, kuartal keempat, perhatikan net income-nya dia cenderung naik. Nah ini saya kasih gambar. Nah ini, dia dari tahun 2018 ini selalu naik. Net income-nya di trimester, maaf, di semester terakhir, di trimester keempat, kuartal keempat. Dia naik. Kemudian utangnya pun juga cenderung turun. Kalau kita lihat utangnya, nah ini utangnya ini juga cenderung turun. Jadi net income-nya bagus, kemudian utangnya turun dan dia juga rutin bagi dividen, gitu kan? Dia rutin bagi dividen. Kemarin tanggal 11 Mei dia rutin bagi dividen. Ya anaknya Sultan harus bagi dividen, gitu kan? Itulah dua hal atau beberapa hal yang buat saya mengatakan bahwa saham MTEL ini berpotensi menjadi the next prize. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah waktunya beli? Gitu kan? Kalau kita ngomongin investasi, gitu kan? Oh ya, kalau kita ngomongin teknikalnya, maka ini masih downtrend, teman-teman. Masih downtrend meskipun dia sudah ada di area support tanggal 18 November ini di harga berapa ya? 680-an, gitu kan? Jadi kalau teman-teman niatnya untuk investasi, maka itu teman-teman bisa mulai cicil karena stokasnya udah di bawah. Gitu kan? Udah di bawah nih, udah rendah di bawah. Kalau kita pakai chart mingguan pun stokasnya juga sudah di bawah, gitu kan? Nah, sementara kalau investasi teman-teman itu beda dengan trading ya. Investasi itu jangka panjang. Dan mayoritas orang Indonesia itu kalau ngomongin investasi di saham itu lebih cocok pakai metode DCA, dollar cost average atau nyicil. Kalau ada duit beli,
apapun harganya gitu kan. Jadi jangan harga saham turun, niat investasi malah bingung. Ya enggak salah. Jadi kalau teman-teman niatnya investasi, harga saham turun, harusnya lebih seneng. Kenapa? Harganya lebih murah, kita bisa lebih banyak. Imbal hasilnya kita dapatkan dari dividen. Karena ini ngomongnya investasi, teman-teman. Sekali lagi, bedakan. Antara investasi dan trading itulah dua hal yang berbeda. Apabila teman-teman ingin tahu cara analisa saham yang layak untuk investasi atau saham yang layak untuk trading, kapan saham ini layak untuk trading, kapan saham ini sehat untuk investasi, saya ingin sampaikan bahwa Profita itu punya kelas privat, teman-teman. Jadi kelas privat Profita itu mengajarkan tentang trading dan tentang investasi. Materinya lengkap, mulai dari definisi saham, cara memilih saham, dari 800-an saham, mana yang mau dipilih, itu semua dijelaskan. Termasuk ada materi money management, psikologis trading, termasuk manajemen cut loss. Dan kelas Profita itu one on one, teman-teman. Satu peserta, satu mentor. Dan bergaransi uang kembali 100%. Jadi apabila peserta tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, kalau kita ngomongin trading, maka uangnya akan dikembalikan 100%. Menarik bukan? Kalau teman-teman tertarik, silakan hubungi 08213 789 5928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Demikian sekilas kuliah saham MTEL. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang di video ini. Terima kasih. Wassalam.